Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kesiki paimang melo bacawi ayat-ayat nafung Allah subhanahu wa ta'ala oleh surah Asy-Syu'ara, yaitu surah yang akan memberikan gambaran dakwah kepada kita, sebagaimana yang telah berlalu tentang kisah-kisah para rasul di dalam berdakwah. Dan insyaallah malam ini kita memasuki kisah kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kazzabat 'adun al-mursalin. Kazzabat 'adun al-mursalin. Bahwa kaum Ad telah mendustakan para rasul. Nah, dioloni penjelasannya makada pada ayat sebelumnya, kazzabat qaum Nuhinil mursalin, pada ayat yang ke-105, dan sekarang ini ayat 123, bahwa kenapa di sini disebutkan bahwa kaum Ad ini mendustakan para rasul. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membeda-bedakan dari rasul. Mengingkari satu rasul itu sama dengan mengingkari seluruhnya. Mengingkari satu rasul maka sama dengan mengingkari semuanya. Maka orang yang beriman mateppa ilori sininna surona Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak membeda-bedakan satu sama lain dalam hal keimanan. Ini juga menjadi pertanyaan yang besar bagi kemudian orang-orang yang suka dengan perayaan-perayaan. Aku tanaki magirona aso agasana aja jingenna minabita birorwasi. Nah, Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin. Kami tidak membeda-bedakan. Ya. Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh. Seditan remakada sesuatu yang tidak digantungkan keimanan padanya, apalagi kesempurnaan iman, apalagi amal saleh, tidak tergantung pada perayaan atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Yang itu kembali diperkuat dengan sikap para sahabat. Itu gagal makutun kutanang, maka dia suruh nafung Allah Ta'ala, ya, tanggal sagar dijaj dan sebagainya. Padahal makulingi wiro. Kalau umur Nabi 63 tahun berarti makulingi 62 kali ya, tanggal dan bulan kelahiran. Dan secara riwayat tidak ada hadis yang sahih tentang tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis yang sahih. Ya. Yang mengatakan bahwa tanggal 12 itu hadis yang dhaif. Sampai bahkan bulannya, kediki ulanna itu khilaf dalam riwayat. Maka ada ulang Ramalan, ada ulang Rajab, ya. Banyak
bulan yang disebutkan dalam riwayat. Giliran masuk WC, jelas hadisnya. Keluar WC, jelas hadisnya. Ya. Kenapa berkaitan dengan hari kelahiran Nabi SAW tidak ada hadis yang sahih? Ini pakutana pertanyaan besar. Tambah tadi bahwa kita tidak membeda-bedakan di antara Rasul. Dan alhamdulillah tidak ada pembebanan syariat di situ. Coba nih kalau kemudian keimanan itu ditakar dari perayaan kepada semua hari-hari kelahiran Rasul magani. Ya. Kadzabat adunil mursalin. Al-mursal yang diutus. Nah, ini kalau dalam sharaf ini disebut dengan si maf'ul. Yang diutus, ketika kita mendengarkan yang diutus, mestinya yang kita langsung tangkap itu berarti ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lihat siapa yang diutus, tapi lihat siapa yang mengutus. Mursal. Ya. Makanya dalam beberapa nas itu baik Al-Quran maupun hadis, maka dia Nabi maka dia suroma. Ya suroma. Tapi kemudian mati-matian, inilah kemudian kita para da'i, orang-orang yang menyampaikan kebenaran harus bersabar. Nah sebab ini surumi, tapi semua nanti hal dan perihal dakwah itu akan kembali kepada kita. Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Tatkala berkata kepada mereka saudara mereka, saudara yang dimaksud di sini telah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya pada ayat 106, idh qala lahum akhuhum Nuhun, bahwa persaudaraan itu madu perupangi. Ada persaudaraan, sebagian fasir mengatakan mereka satu rumpun, satu kabilah. Sehingga kemudian saudara mereka dalam satu asal keturunan. Masalah surengi. Bukan dalam keimanan. Maka dalam hal ini boleh saja kita mengatakan kita bersaudara dalam bernegara. Ya. Tapi kalau dalam keimanan tidak, misalnya kepada orang-orang yang kafir. Tapi apabila kemudian istilah itu masyhur tatkala kita sebutkan saudara itu adalah masalah keimanan, maka hendaknya kita tidak mengatakan persaudaraan kepada orang-orang kafir. Dari sini ayat ini kita pahami bahwa persaudaraan itu madu perupang. Ya. Kedua masalah surga harus dikampok kak. Ya. Idh qala lahum akhuhum Hudun, Nabi Hud, ala tattaqun. Ala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa? Magi dia meminta Allah Ta'ala. Di sini ala tattaqun Allah. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ala, ini pertanyaan taubih, untuk menunjukkan kalau kita bahasanya maka dah magi pelik dia mau tepe, begitu. Karena telah banyak keterangan. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya saya bagi kalian adalah rasul yang terpercaya. Di sini kata lakum, kepada kalian, ini menunjukkan bahwa Nabi Hud itu diutus secara khusus kepada mereka. Ya. Dan seperti itu, orang-orang terdahulu mereka diutus atau para rasul diutus terhadap kaumnya masing-masing. Berbeda dengan Rasulullah SAW, itu diutus kepada seluruh manusia, bahkan as-sakalain, jin dan manusia.
Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada aku. Kaum 'Ad ini adalah kaum yang merasa paling kuat. Ya. Nah, ini kita mungkin dalam berdakwah kita akan menemukan orang-orang yang seperti ini. Ya, kita coba bisa lihat di halaman 478, buka gerak. Ayat ke-15. ayat 15. Fa amma 'adun, maka adapun kaum 'Ad, fastakbaru, mereka orang-orang yang menyombongkan diri. Yamituna sombotawe narekong kenapa matang. Ya. Fil ardi, di bumi, bi ghairil haq. Ya, tanpa hak. Tanpa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwatan. Ya. Siapakah yang lebih hebat daripada kami kekuatannya? Mereka merasa kaum yang paling kuat. Ya. Inilah tantangan dakwah ini. Ketika misalnya ustadznya ya hidupnya sederhana, serba terbatas, lalu kemudian ingin mendakwahi orang-orang yang kaya misalnya. Ketika misalnya ustadznya adalah rakyat ya biasa, kemudian ingin mendakwahi orang-orang yang memiliki kedudukan dan sebagainya. Kemudian status sosialnya misalnya biasa, kemudian ingin mendakwahi orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi. Tapi ingat bahwa dakwah itu dari surah Asy-Syu'ara itu memberikan memang gambaran dakwah kepada kita bahwa dakwah itu tidak pernah surut siapapun yang dihadapi. Dan sekarang kita melihat ya Nabi Hud menghadapi orang yang merasa paling kuat. Tapi orang yang berdakwah itu selalu menyandarkan dakwahnya kepada Allah. Maka Allah di sini mengatakan awalam yaro, langsung dipatahkan itu. Maka dah akan apa matang akan segera. Awalam yaro annallaha alladzi khalaqahu. Langsung. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan mereka? Apa yang mereka sombongkan? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa asyaddu minhum quwwah. Masa mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang menciptakan mereka adalah Allah. Mereka merasa paling kuat, Allah lebih kuat. Ya. Karena hal-hal yang seperti ini Thomas Sege diruntuk toba Pak Gepana. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Tapi pada akhirnya mereka berakhir pada pengingkaran. Pada pengingkaran. Betuannya dia senging ingkar, betuannya niseng madi boleh rupa disengeli lengatina, naikia dia menolaknya dengan kesombongan. Yaro ingkar, denak kada denisengi, na ingkari. Jadi kita akan mendapatkan respon dakwah begitu. Maka datanya tu dena pahai, tu mapahang. Nekia ada hal yang menjadi hijab perantara, mungkin kesombongannya. Sombongan ini berbagai latar. Ya. Yang pada biasanya berkaitan dengan kedudukan, kekayaan, jabatan, nasab, ya, kepintaran. Itu yang biasanya susah untuk menerima kebenaran. Inni lakum rasulun amin. Kita kembali. Bahwa sesungguhnya saya bagi kalian adalah utusan. Rasulun artinya mursal, yang diutus, amin, terpercaya. Ingat, para da'i ketika berdakwah
Yang harus selalu dibawa itu adalah kepercayaan. Jangan kemudian kita berdakwah kepada berbagai golongan ini, baik nasabnya yang tinggi, kaya atau jabatannya, bawalah selalu kepercayaan. Percayaan ini yang tidak bisa ditukar dan dibeli dengan apapun. Ya. Kalau kita berdakwah dengan membawa, dibeli cermero Pak, saya beda, tidak, bawa kepercayaan. Karena kita membawa berita berarti kita harus membawa kepercayaan. Sebab kalau kita tidak menjadi orang yang terpercaya dalam dakwah, digagang ke tak. Inilah yang harus berbeda orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan orang-orang yang lain. Mesti harus menjaga amanah atau sikapnya. Ya. Tatkala hammud dakwah ada pada diri kita, artinya memikirkan tentang dakwah, berarti pada saat itu kita harus memperhatikan diantaranya penampilan. Ya, adab dan akhlak. Sikan natopa bicara tak si bawa gauta. Nah, ini tentu peringatan untuk kita semua di dalam berdakwah. Ya. Dan itu paling simpel, paling mudah. Kalau ingin menguji keberhasilan dakwah, ujilah kepada anak istri. Itu paling mudah di situ. Ya. Yakko di agak sana, dia di peletugang bineta na 5 biye mi bawa. Ya. Padahal ya paling dekat, bagaimana mungkin kita bisa berhasil dakwah di luar? Karena istri yang paling tahu tentang keadaan kita, begitu pula anak-anak kita, orang tua. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, istri-istrinya, dan saya yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi sertifikat baik suami itu tidak dikeluarkan oleh temannya. Kalau geloti tidak. Keluar dari istrinya. Keluar dari istri. Jadi kalau istri sudah stempel sertifikat bahwa suami saya baik, itu adalah pengakuan yang paling kuat. Ya. Jadi membawa kepercayaan. Dan Rasulullah SAW memang sebelum dikenal sebagai utusan, dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada aku. Ini dua hal yang berbeda. Ketika diperintahkan bertakwa itu hanya kepada Allah. Tidak ada nas, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa takwa itu ditujukan kepada Rasul. Sebab ketakwaan, kekhusyuan, takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha. Adapun taat itu kepada Allah, kepada Rasul dan ulul amr. Ulul amr, penafsiran ulul amr yaitu pemerintah, kemudian juga para ulama. Selama itu bukan pada kedurhakaan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada orang-orang yang kemudian diberikan amanah kepada kita untuk mentaatinya, maka hendaknya kita tunaikan. Fattaqullaha wa ati'un. Taatlah kepadaku, kepada Nabi Hud. Ya. Dan disinilah keselamatan bagi kita ini. Tatkala kita memiliki panutan dan ikutan, toladan, lalu kemudian kita ikuti dia. Nah, inilah pentingnya kita para penuntut ilmu ini berijtihad. Maka diigar oleh wasyirih, ustadz misalnya, atau syekh. Yang kita memang berijtihad di situ
oh ini bagus akidahnya, lurus ya akidahnya, ibadahnya, adab dan akhlaknya. Untuk kemudian kita taati kepada hal-hal yang ma'ruf. Sambil kemudian kita belajar, mengambil ilmu dari situ, ya, mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, sampai kemudian setelah itu kita akan berpindah kepada ustadz atau syekh-syekh yang lain. Untuk kemudian kita tidak bingung di dalam menuntut ilmu. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada aku. Karena kalau tidak ada yang tuntun, itu kita akan tersesat. Ya, irsyadul asatiz, petunjuk guru itu sangat penting. Fattaqullaha wa ati'u. Maka ikutilah aku, yaitu Nabi Hud. Kalau kita ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kilori Nabi tak. Bagaimana kita membuat orang itu mengikut kepada Nabi? Si mata diperingkalingai ada Nabi tak. Sekarang masalah menjadi rumit. Yang menirba dipeseruntu-runtu maka dadana ya syekh ini, ustadz ini. Karena artikel. Ya. Begitulah kalau kita melibatkan perkataan yang tidak maksum. Telah berlalu dari umat ini, mereka mencukupkan diri mereka dengan Al-Quran dan hadis. Seperti kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab-kitab terdahulu itu. Yaitu nakada Imam Bukhari, makada saya berkata. Atau kita tidak temukan di kitab tersebut adanya Imam Bukhari yang banyak di situ, tidak. Aku tanya orang hadis. Sedangkan ya judulna hadis minala judul. Tidak mengandalkan ucapannya dan perkataannya untuk menyandingkannya dengan Al-Quran dan hadis. Ya apa aku baca kibo terlalu lampani dia pegaya. Dia pegah hadis. Sehingga kemudian penukilan terhadap pendapat ini, perkataan ini, itulah yang selalu dibentur-benturkan. Di zaman sahabat, misalnya terutama khalifah sebelum memutuskan perkara, itu sinakutanang iga purmang kelingan nabi tak ditujuna ya masalah. Masing-masing mencari apa ucapan Nabi SAW. Karena kalau bahasa wahyu, itu pasti tidak ada benturan. Tidak mungkin ada. Karena sumbernya satu. Tapi kalau pemahaman, di sinilah. Ya. Dan itu beberapa kali juga saya sampaikan dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Ta'zim terhadap Al-Quran dan As-Sunnah di zaman ini walaupun sering digaungkan tapi pada hakikatnya lemah. Bukti lihatlah status Facebook dan status-status yang lain. Lebih banyak mana kutipan ustadz, kutipan syekh, kutipan ulama daripada kutipan ayat dan hadis? Lebih banyak mana? Dan lebih tertarik mana kita menuliskan? Dan lebih penasaran mana tatkala kita mendengarkan potongan ucapan daripada potongan ayat atau hadis? Pernahkah kita misalnya mengkelingi si polo hadis di pekanase maka dia agar den hadisena? Atau mengkelingi ayat di pekanase maka dia agar den ayatna? Dulu ulama itu memiliki perhatian dalam hal tersebut. Sampai kemudian mereka menulis buku Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Quran. Yaitu kan biasa di pegadiasi Android. Ya aku mengkelingi ayat aku dipesan, muncul semua ayatnya. Tidak ada. Dulu kalau mendengarkan ayat ya kilo masa kalau dibuka mana kurangnya aku tenagi pakapala. Ulama kemudian menulis kalau kena dia kelingan silapa, wadini diruntuh. Dia akan cantumkan semua kata yang berkaitan dengan itu. Yang ayat-ayat yang sama dirungangkan ya denre. Nah, di situ dicantumkan juznya, surahnya, ayatnya.
Tapi sekarang zaman sudah mudah, kita dengarkan ayat, itu pekenasnya kedai ayat syagur Henry. Tapi kalau perkataan-perkataan yang menggugah, wah, ini cepat dicatat lalu kemudian upload status. Ya. Ini ta'zim terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kalau sering kita share ini kan pembelajaran sahabat itu. Pembelajaran sahabat itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis pembelajaran sahabat. Kita sering share-share ayat-ayat dan hadis-hadis. Insya Allah itu upaya bagi kita untuk kemudian mengurangi perselisihan. Mengurangi perselisihan. Karena di dalam majelis itu bukanlah penjelasan yang membuat majelis itu berarti, tapi ayat dan hadis. Ayat dan hadislah yang membuat. Jadi kalau misalnya si Jaka cerita kowe, kemudian saya menyebutkan 5 ayat atau 3 hadis, itulah yang paling berarti di majelis itu. Adapun ucapan-ucapan itu ya hanya pelengkap saja atau tambahan-tambahan, kalau bisa dikatakan tambahan. Kembali kepada ta'zim, pengagungan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah saya, yaitu Rasul ya, yang diutus kepada kalian. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Nah, ini lagi mempertegas. Dan saya tidak meminta kepada kalian alaihi, atas keimanan itu, atas ajakan untuk beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada komentar min ajrin, berupa imbalan. Kita sudah bahas ini juga pada ayat sebelumnya tentang Nabi Nuh. Bahwa mendakwahi seseorang atau kaum, hendaknya seorang dai tidak menginginkan selain daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi menginginkan kehidupan dunia. Tapi berbeda halnya kalau misalnya mengajarkan Al-Quran, karena ini ada hadisnya tersendiri. Kata Nabi SAW, inna ahaqqa ma akhastum minal ajri fahuwa minal Quran. Ya, inna ahaqqa ma akhastum minal ajri, jadi yang paling pantas engkau mendapatkan upah itu bisa dari Al-Quran. Ya, walaupun konteksnya itu adalah ruqyah, tapi al-ibratu bi umumi al-lafzi la bi khususis sabab. Bahwa yang menjadi pelajaran itu keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Apalagi kalau kemudian dilakukan oleh orang-orang yang at-tafarruq, memang degaga jama-jama selain daripada mengajar. Ya. Maka dalam hal ini jumhur, mayoritas para ulama yang membaca hadis tersebut, kemudian mereka mengatakan ya, boleh bagi para pengajar Al-Quran untuk mengambil upah dari pengajarannya tersebut. Apalagi at-tafarruq, memang dia fokus mengajar. Tapi kalau dakwah, ini berbeda halnya dakwah. Berkaitan dengan keimanan. Kita ajak orang untuk beriman, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, ya, memperbaiki pemahaman mereka. Maka tidaklah pantas bagi kita untuk mengharapkan imbalan di atas ajakan tersebut. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidak ada imbalanku selain atas Rabbil alamin. Dinakada makoy in ajriya illa min rabbil alamin. Beda kalau min dari, kalau ala atas. Seolah-olah Allah itu punya kewajiban atas orang yang berdakwah. Nah, pertanyaannya, apakah Allah memiliki kewajiban? Kita katakan kalau hamba yang mewajibkan tidak ada. Tapi kalau Allah yang mewajibkan kepada dirinya, itu bisa terjadi. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala boncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makutane, "Ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?"
Apa haknya hamba, apa haknya Allah kepada hambanya, dan apa haknya hamba kepada Allah. Kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, haknya Allah terhadap hamba, kalau haknya Allah berarti kewajiban kita. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi kita. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba kepada Allah berarti kewajiban bagi Allah. Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri yang mewajibkan, bukan hamba yang mewajibkan. Alla yu'adzibahum, atau alla yu'adziba man la yusyriku billahi syai'an. Tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka Mu'adz ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirin nas, wa peletu kasisan nih lalu itu megai. Kata Nabi SAW, jangan, fayattakilu makutu matu makamala nasabasi yana rona taru maka da salama muka matu tama muka suruga. Ya, dan ini maka da tauhid itu tidak membebaskan orang dari api neraka. Ya. Tauhid saja tidak bisa membebaskan orang dari api neraka. Kenapa? Karena ada dosa. Kalau jaminan masuk surga, tauhid. Tapi kalau jaminan tidak masuk neraka, tidak bisa dengan tauhid. Madesanya apa sewata? Nekia mega dosata. Akan disiksa dulu di neraka, baru masuk surga. Nah, ini yang harus kita ketahui. Bahwa yang menyebabkan orang masuk neraka itu dua rupa. Yang pertama kesyirikan, ini masuk dan menenungi di dalam neraka. Yang kedua adalah dosa. Walaupun syirik ini juga dosa, tapi dosa besar yang tidak diampuni dan membuat kekal. Tapi ada juga dosa-dosa yang lain membuat, itulah ancaman-ancaman, yang membunuh, yang makan riba, yang berzina, yang mencuri, yang minum khamar. Itu masuk semua. Walaupun nanti itu masuk dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki diampuni, kalau tidak ya diproses dulu di neraka. Nah, ini bahaya ini. Kadang ketika mempelajari tauhid lalu kemudian bermudah-mudahan tidak memperhatikan dan memperbanyak amal serta menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita untuk ya, ketahui. Jadi in ajriya illa ala rabbil alamin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh saja mewajibkan dirinya untuk memberikan balasan kepada hambanya. Tapi kalau hamba tidak bisa memberikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yana tu kalau merelo duaki ajana tu maka kita mendesak Allah. Ya. Yana kada nabi ta ajalah hadza. Naseng to agak senang. Orang yang buru-buru ini dia sabar. Maka ni da'autu urana melodong aku nadi pagaga balasan. Ya. Karena doa itu harus dipahami dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Kalau sesama namanya iltimas. Iltimas betulna agak sana dipumenase mamuari. Makanya kalau kita sesepantaran sesama itu tanda dia maka ada diperintah deh. Ya, si boleh-boleh tak. Nah itu kalau sesama. Tapi kalau bos ke bawah, nah itu namanya perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas itu proposal, permintaan. Nah, kita harus tahu adab-adabnya yang berkaitan dengan ini. In ajriya illa ala rabbil alamin. Di sini Nabi Hud menyebutkan rabbil alamin, itu selalu menjadi singgungan kepada mereka. Magi dia melo metepe. Ya. Rabbil alamin, bahwa yang memerintahkan saya ini dan yang akan membalas saya itu adalah Rabbil alamin, yang menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh alam. Lalu kemudian Nabi Hud kembali menyampaikan, atabenuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun. Itu ni gerek gau-gau umum yang mana ni? Maka apakah kamu akan mendirikan pada setiap tempat-tempat yang tinggi, yaitu berupa ayatan, bangunan-bangunan, istana-istana, ta'basun, ya rodegaga gunana, lomi ko pamer saja bahwa kamu itu orang kuat.
Dan banyak yang seperti itu. Lomi disemah kedoh, ya anu. Ada orang-orang yang membuat sesuatu yang percuma, sia-sia, tidak ada manfaatnya, kecuali at-tabahi, menyombongkan saja. Melomi diseng. Padahal kebutuhannya kepada benda tersebut, ataukah sarana tersebut, tidak ada sebenarnya. Maka dia tuh, ni setosi kak tuh, mapaku. Ya, ada biasa prinsip-prinsip seperti itu. Bikin rumah. Sebenarnya dia tidak butuh rumah yang besar. Cuma melomi menjadi abas. Menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Abas ini bukan di sini tanpa ditempati. Kata abas itu sesuatu yang sia-sia. Dan ini kerjaan kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Dia membuat tanda-tanda. Kalau ada dataran tinggi dia buat istana-istana sehingga orang terkesima dan memang mengakui kekuatan mereka dan kejayaan mereka. Wa tattakhiduna masani'ah, dan kalian membuat masani'. Ada yang mengatakan masani' ini adalah makhazinul ma', tempat-tempat penampungan air. Ya, ada juga yang menafsirkan sebagai kerajaan-kerajaan. Kalau di sini dia terjemahkan sebagai benteng-benteng. La'allakum takhludun. Ya, agar kalian atau harapan kalian itu ingin kekal. Harapan kalian ingin kekal. Banyak orang yang suka menipu dirinya. Ya. Banyak orang yang suka menipu dirinya. Bahwa dia tahu maka mati kan mati. Mau kemana kalau tidak meninggal? Tapi dia senantiasa menghibur dirinya ya dengan hal-hal yang justru itu berupa maksiat. Datang di tempat-tempat hiburan, ya, bergaul dengan teman-teman yang melalaikan. Jadi dia menghibur dirinya untuk lupa terhadap kematian. Padahal kematian tidak pernah lupa dan tidak pernah salah alamat. Fatattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Kalian mengira bahwa diri kalian akan kekal. Jadi itulah saya. Ketika tatkala seseorang itu takut terhadap kematian. Itulah yang disebutkan Nabi SAW penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pok na pujin nalino, kemudian takut mati. Jadi itu tanda maka ada komitogi mati, ya berarti mabila-bila itu surga. Makanya Nabi SAW mengqara ayatul kursi dubura kulli salati maktubatin la yamna'uhu min dukhulil jannati illa ayyamut. Ini gini kita tulina baca tungke-tungke purma sampaja perlu ayat kursi dia nagagap palawangiwi antara dia dengan surga kecuali kematian. Jadi telu tu syarat atau teman-teman surga. Pada cengi apa sewata, pada cengi amalak made cita. Situru aku orang sebuah hadis yang ketiga mati ki. Pada itu letak suruh ke dia mati. Jadi syarat diterimanya syarat masuk surga ini. Ya. Mentauhidkan Allah, kemudian beramal sesuai dengan petunjuk, ketiga mati. Wa idza batashtum jabbarin. Sebutkan semua. Bahkan kalau kalian itu menyiksa, kalian menyiksa dengan cara yang sangat kejam. Kan ini ada memang model begini. Ada orang jahat itu tidak ada hati nuraninya sedikit pun. Seperti kaum Nabi Hud ini, kaum Ad. Dan itu ada pada orang-orang Yahudi. Ya, dari dulu sampai sekarang. Kalau kita melihat bagaimana kemudian biasa kita lihat bahwa ada orang hamil, ya, kemudian dibelah perutnya, ya, ada kemudian anak-anak sampai dibawa-bawa bangunan, dibom dan sebagainya. Memang mereka mirip dengan kaum Adin, kaumnya Nabi Hud. Wa idza batashtum jabbarin. Ada orang yang seperti itu. Tidak ada ra'fah, tidak ada kasih sayang. Ada musuh tapi dia punya kasih sayang. Ada musuh, betul-betul benci, tapi tetap ada kasih sayang dalam hatinya. Kalau ini tidak.
Yang itu ada pada orang-orang Yahudi. Kalau kita orang melihat, tidak usah hitung agama, hitung kemanusiaan saja, orang tidak bisa sampai begitu. Tapi ada yang sampai seperti itu. Fattaqullaha wa ati'un makulisi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada aku. Wattaqu, dan takutlah, bertakwalah. Alladzi amaddakum bima ta'lamun. Ya, yang telah menganugerahkan kepada kalian dengan apa yang kalian ketahui. Di sini tidak disebutkan. Berarti mereka tidak bisa mengingkari bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada kalian. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian ketahui itu dari kekuatan kalian, istana kalian, itu semua yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Bertakwalah kepada Allah. Amaddakum bi an'amin wa bani. Dijelaskan kemudian rinciannya. Memberikan kepada kalian hewan ternak. Ada juga yang mengatakan an'am di sini dari kata nikmat, nikmat yang banyak. Berarti termasuk juga hewan ternak. Wa banina, dan keturunan-keturunan, wa jannatin, dan kebun-kebun, wa uyun, dan mata air. Apalagi yang dicari? Lengkap. Kemudian inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Kata Nabi Hud, sesungguhnya saya khawatir atas kalian azab ya akan menimpa kalian pada hari yang besar. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'azim. Kata Nabi Hud, sungguhnya saya takut atas kalian, mengkhawatirkan kalian akan tertimpa azab pada hari yang besar. Diperingatkan. Agan asang qalu sawa'un 'alaina. Digaga betul-betul ang pokokna pada mui. Awa'azta, kamu beri nasihat, aw lam takum minal wa'izin, atau tidak memberi nasihat, sama saja. Tidak terpengaruh. Ya, ini kesombongan. Karena kesombongan ini adalah sesuatu yang mereka menganggap bahwa sesuatu tidak bisa sampai kepada mereka. Itu kesombongan. Ya. Makanya ketika kita menuntut ilmu, maka kita harus merendahkan diri kita. Karena ilmu itu harbun lil muta'ali. Sangat pantang dengan orang-orang yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali. Seperti air yang pantang terhadap tempat yang tinggi. Dan yang tidak diketahui oleh orang sombong itu adalah hakikat bahwa orang-orang yang melihatnya itu juga adalah hina. Coba ada orang naik di bukit tinggi, baru kemudian dia melihat orang itu lucu mana mungkin. Dia tidak tahu bahwa yang di bawah juga lihat dia kecil. Becu Tommy Dita. Tulinita becu mitawe, padahal orang yang melihat dia juga dia lihat kecil. Bicaranya saja yang besar. In hadza illa khuluqul awwalin. Ya, mereka mengatakan bahwa ini agama kita ini, agama nenek moyang. Adalah yang diambil dari orang-orang terdahulu, kebiasaan orang-orang terdahulu. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau disuruh ikuti apa yang Allah turunkan, tidak. Saya ikuti apa yang saya dapat dari nenek moyang saya. Jadi musuh dakwah ini terbesar diantaranya adalah at-triolota yang memang bertentangan dengan syariat. Ini harus menjadi perhatian. Makanya kita sebagai orang-orang yang memiliki perhatian terhadap dakwah, sedikit banyaknya kita harus bisa mempelajari apa-apa tradisi orang-orang terdahulu yang bertentangan dengan syariat. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Nah, coba, tadi diancam, mereka mengatakan kami anti azab. Tidak bisa kena azab. Kemudian fakazzabuhu, maka mereka mendustakan apa yang didakwakan oleh Nabi Hud, fa ahlaknahum, maka kami membinasakan mereka. Inna fi dzalika laayatan, sungguhnya pada hal demikian itu adalah tanda kekuasaan Allah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Rabbmu lahuwal aziz. Kalau selalu berulang ini tentang dakwah. Artinya aziz, karena respon dakwah itu ada yang menerima, ada yang tidak. Yang tidak menerima, Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Maksudnya perkasa, melakukan apa yang dia ingin lakukan dan tidak ada yang bisa melarangnya. Dan Ar-Rahim, kepada orang-orang yang merespon dakwah dengan baik. Coba kita lihat apa siksaan Allah Subhanahu wa taala di halaman 487 tadi, 478. Sambungan ayatnya itu ayat ke-16. Supaya menjadi penutup. Ayat ke-16 478. Fa arsalna alaihim rihan, maka kami tiupkan kepada mereka angin sarsaran yang sangat bergemuruh kencang, fi ayyamin nahisatin, pada dalam beberapa hari yang naas. Ya. Linudhiqahum, agar kami membuat mereka merasakan azabal khizyi, siksaan yang menghinakan fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Dan azab akhirat itu lebih menghinakan lagi dan mereka tidak akan diberikan pertolongan. Jadi siksaan bencana yang menimpa mereka berupa tiupan angin yang begitu kuat, ya, bahwa Allah itu maha kuat daripada mereka sehingga Allah memberikan siksaan yang seperti ini. Apa yang mereka tegakkan, yang mereka anggap itu kuat,
justru luluh lantah dengan angin yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya, pada sambungan di ayat 141. Kaumnya Nabi Samud. Kaumnya Nabi Saleh. Samud. Baik, kita sambung sedikit di pembatal keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pembatal keberapa sekarang? Ya. Kelima. Keempat. Kelima. Keempat atau kelima? Ya. Terakhir yang kelima. Yang keenam sekarang. Ya. Atau yang kelima sekarang? Kelima. Baik. Al-khamis, jadi yang kelima, man abghada syai'an. Benar ya? Siapa yang membenci sesuatu pun, mimma jaa bihi an-nabiyyu atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi kafar. Walaupun dia amalkan maka dia kafir. Misalnya, manang kasi lo siki mau puasa di sisi sebalik, mau puasa motor matu, tapi dia benci syariat Allah. Manang kalau siki mas sempajan magalo sa ditinro ko subuh. Dia benci mas sempajan motor matu. Ini tidak boleh. Itu akan masuk pada pembatal keislaman. Membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita hendaknya mengambil perhatian di sini dan berhati-hati akan lisan kita. Sesungguhnya syariat ini turun untuk kemaslahatan manusia. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin hati kita belum bisa menerimanya, jangan ucapkan. Aja tepat lesu. Ya. Padalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika, yang demikian itu disebabkan annahum, bahwa mereka karihu, membenci ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala membatalkan, menggugurkan amal-amal mereka. Benci. Hati-hati, membenci. Ya. Membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya yang paling, kalau saya sebutkan syariat apa yang paling banyak dibenci oleh umat Islam? Umat Islam sendiri. Apa? Poligami. Masya Allah. Betul ya? Hendaknya perempuan, karena poligami ini turun syariatnya untuk laki-laki. Hendaknya kemudian masalah yang seperti ini adalah masalah takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yakuna fuelu Allah taala, tidak ada yang bisa menghalangi. Nasaba namo meloi, narekudena melo Allah taala, dewa di kejadian. Namo de to melo, narekuna fuelu Allah taala, mesti kejadian. Ini adalah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika itu hati kita belum bisa menerima, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah melapangkan hati kita, dan belum tentu Allah memberikan takdir kita untuk itu. Belum tentu Allah memberikan takdir untuk itu. Makanya kalau memang tidak pas di hati, belum pas, maka jangan ajak tepat lesu. Ajak tepat lesu. Karena ini syariat datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan yang mengetahui keadaan manusia. Itu bahayanya akan menggugurkan segala amal kebaikan kita. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan segala amal kebaikan kita. Sebenarnya dalam praktek hal yang seperti itu, yang paling banyak dirugikan itu bukan perempuan, laki-laki. Laki-laki yang akan nanti dikenai pertanggungjawaban di akhirat, igede kutanai. Laki-laki. Ya. Semuanya akan diserahkan kepada laki-laki tentang hal ini. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan nanti kehidupannya. Kalau satu saja berat,
akan dimintai, apalagi kalau 2, apalagi kalau 3, apalagi kalau 4. Adapun perempuan, dia akan mendapatkan keringanannya. Coba bayangkan, kalau misalnya umur berapa orang menikah biasanya? 20 tahun lah, 25. Umur umat Rasulullah 63. Berarti masih ada berapa tahun itu? 40 ya? 40 tahun. Coba bayangkan kalau perempuan harus dikenai pertanggungjawaban 40 tahun lamanya ditanya. Karena kata Nabi SAW, huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. 40 tahun. Tapi coba gerak aku dibagi apa? 10 mitau dia kutanai. Dan kalau ditanya di akhirat, kalau kita sudah ditanya, itu berarti sudah diazab. Kalau tidak percaya, coba kalau diinterogasi sama polisi. Bahwa kalau kita diinterogasi itu 12 jam, sekian jam, dia kan namanya di salah dia kutu. Karena interogasi itu sudah bagian dari azab. Ini bukan ajakan untuk nanti persentase ketika pulang, bukan. Tapi ini hanya untuk agar tidak membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan hal-hal yang kemudian orang bisa berhusnuzan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.